Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memperhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia dalam pencobaan, dalam persoalan Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup
lakukan kehendak Bapa. Tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menikmati Engkau saja. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Sebab ketika kami mengerti akan kehendak-Mu, kami boleh melihat rencana-Mu yang indah atas kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang Engkau rencanakan atas kehidupan kami, itulah yang terbaik bagi hidup kami. Ya Bapa di sorga, taruhlah setiap kebenaran firman-Mu di dalam mulut hamba, supaya hamba menyampaikannya kepada setiap anak-anak-Mu. Dan ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, kami terus berubah, kami terus dibentuk menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini, dan kami percaya firman-Mu inilah yang memberkati kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita sejenak saja duduk diam dan memikirkan dengan serius sebenarnya apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita? Pernahkah kita memikirkan akan hal ini, saudaraku? Apa yang kita pikirkan selama ini ketika kita tahu di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ditebus? Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita menerima janji untuk memiliki kehidupan yang kekal. Saudaraku, kalau kita mau duduk diam dan merenungkan akan hal ini dengan serius, lalu kita memandang kepada keberadaan Allah Bapa di sorga, Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah yang memiliki segala sesuatu, artinya Allah yang begitu kaya, Allah yang penuh dengan kemahakuasaan, kemuliaan dan keagungan. Saudaraku, kalau kita mau merenungkan akan hal ini, pada akhirnya kita baru menyadari sebenarnya Allah bisa saja tidak membutuhkan kita, saudaraku. Karena Ia telah memiliki segala sesuatu. Bahkan Allah bisa mengadakan segala sesuatu yang Ia inginkan dari yang tidak ada menjadi ada karena kemahakuasaannya. Nah, di sini kita harus benar-benar sadar siapakah kita ini, saudaraku, sehingga Allah berkenan mau menebus kita, bahkan memberikan kepada kita keselamatan di dalam Kristus Yesus. Siapakah kita ini? Saudaraku, mari kita sadar kita ini bukan siapa-siapa. Kesadaran ini seharusnya membuat kita tidak menjadi orang yang sombong. Seberapa hebat kita saat ini, seberapa kuat kita saat ini, seberapa kaya kita saat ini. Apakah kita memiliki pangkat jabatan, kedudukan, bahkan kehormatan sekalipun, seharusnya kita sadar kita bukanlah siapa-siapa.
Seharusnya kita sadar sampai saat ini kita masih tetap ada sebagaimana kita ada. Semua itu semata-mata hanya karena kasih karunia Allah, hanya karena kemurahan Allah. Jadi kita harus sadar, jangan sombong dengan segala keadaan kita saat ini. Jadi kalau kita mau merenungkan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang mau menebus kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu semua bukan karena keberadaan kita yang luar biasa, bukan, ya. Bukan karena kita orang hebat, bukan. Tetapi yang membuat kita menjadi berharga di mata Allah, itu karena Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Sama seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Dan di atas segalanya, saudaraku, ketika Allah menciptakan kita, Allah menaruh rohnya dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan katakan, ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah memberikan kehidupan kepada kita. Jadi mari kita sadar, saudaraku, tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Itulah kenapa tadi saya katakan di awal, Allah bisa saja tidak membutuhkan kita. Allah bisa saja tidak memerlukan kita, saudaraku. Tetapi kalau saat ini kita dipandang begitu berharga di mata Allah, mari kita hargai itu. Artinya mari kita hargai hidup yang sudah diberikan kepada kita. Dan tidak ada cara lain, saudaraku, untuk menghargai apa yang sudah Tuhan buat atas kehidupan kita. Hanya ada satu cara, yaitu sebagaimana Dia Allah yang kudus. Maka sebagai ciptaannya, kita juga harus menjaga segenap hidup kita, supaya tetap ada di dalam kekudusan Tuhan, tetap ada di dalam kesuciannya, tetap ada di dalam kebenarannya. Inilah yang firman Tuhan maksudkan, saudaraku, seperti yang ditulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya ketika kita tidak sungguh-sungguh menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita dengan menjaga kesucian, kekudusan, kebenaran hidup kita, maka kehidupan kita menjadi tidak berkenan di hadapan Allah. Itulah kenapa di awal renungan ini saya katakan, saudaraku, pernahkah kita duduk diam dan memikirkan dengan serius apa yang Tuhan inginkan dengan hidup kita? Kalau kita mengerti akan hal ini, kita baru bisa melihat rencana Tuhan yang indah atas kehidupan kita. Kita baru bisa mengerti bahwa Tuhan ingin yang terbaik untuk hidup kita. Sekali lagi, Tuhan ingin yang terbaik untuk hidup kita. Itulah kenapa Allah merencanakan yang terbaik, bukan saja untuk kehidupan kita hari ini, terlebih untuk kehidupan kita di kekekalan nanti. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita mengerti. Sebab saat ini, saudaraku, apa yang kita rencanakan untuk hidup kita hari ini tidak ada yang bernilai kekal.
Sebab yang ada di pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, hanyalah keinginan-keinginan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi yang Allah pikirkan, yang Allah rencanakan atas kehidupan kita itu adalah supaya kita bisa memiliki hari depan yang penuh harapan. Kita harus mengerti hari depan yang penuh harapan di sini, bukan kehidupan di dunia ini. Karena yang Allah rencanakan kepada kita yang sesungguhnya adalah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan di kekekalan nanti. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya, muara hidup kita hanya ditujukan kepada dunia ini dengan segala kesenangannya, saya harus katakan, kita sedang menarik diri dari rencana Allah atas kehidupan kita. Atau dengan kata lain, kita menolak rencana Allah yang indah atas kehidupan kita untuk menikmati kehidupan yang kekal penuh dengan kemuliaan. Lebih daripada itu, ketika kita tidak hidup di dalam rencana Allah, ketika kita tidak mau tunduk di dalam rencana Allah atas kehidupan kita, maka hal itu sama dengan kita menolak keselamatan yang Allah berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita bisa melihat rencana Allah yang indah atas kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 3, firman Tuhan katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang Bapa di sorga kehendaki, saudaraku. Mari kita sadar, jangan sampai kita terhilang. Mari kita sadar sebelum terlambat. Sebab kalau kita tidak menyadari akan hal ini, dapat dipastikan masa depan kehidupan kita ada di dalam bahaya. Artinya, pada akhirnya orang yang tidak hidup di dalam rencana Allah akan terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami harus merenungkan ini di sepanjang hari hidup kami, bahwa kami bukanlah siapa-siapa. Tetapi karena kami diciptakan menurut gambar-Mu ya Tuhan, itulah yang membuat kami menjadi berharga. Oleh sebab itu Tuhan, kami disadarkan hari ini, kami mau berubah, kami mau mengambil keputusan untuk menyerahkan segenap hidup kami, hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus saja yang menuntun kami, membimbing kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Lalu apa yang kami lakukan di sepanjang hari hidup kami selama kami masih hidup di dunia ini, biarlah semua yang kami lakukan itulah kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menyadarkan kami dan memberkati kami. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, ingatlah selalu, Allah merencanakan yang terbaik untuk kehidupanmu di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.